Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Di antara pegunungan berkabut, Meng Ze dan rombongannya terbang menjauh. Tidak ada yang berani menggunakan metode transfer ruang. Ini adalah jurang besar kabut hitam, tempat terlarang No. 1 di dunia bawah. Suyi mengikuti di belakang, dengan wajah dingin dan diam. Terlalu banyak yang hilang. Di tengah jalan, pria berjubah binatang itu mengerutkan kening. Suyi dengan jelas mengingat bahwa busur dan anak panah orang ini sangat kejam, dan ketika dia bekerja sama dengan pembunuh tingkat raja peri seperti Meng Ze, ancamannya juga yang terbesar. Jangan khawatir, sekelompok raja abadi sudah menjaga di luar kabut hitam, jadi Shenmu tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Wanita berbaju putih itu berkata dengan tenang, selain itu, Shenmu juga akan menghadapi berbagai bahaya setelah melarikan diri ke dalam kabut hitam ini. Mereka berbicara satu sama lain tentang tindakan dan strategi selanjutnya. Suyi tertawa dalam hatinya. Namun, yang tidak diketahui Suyi adalah saat Meng Ze dan yang lainnya sedang berbicara, mereka juga melakukan dialog transmisi suara secara rahasia. Di jalan berikutnya, saat Anda menghadapi ancaman fatal, letakkan bangau berdarah ini di depan. Meng Ze dengan cepat mentransmisikan suaranya dan berkata, agar dia tidak curiga, semua orang menghormatinya di sepanjang jalan, dan tidak menunjukkan kesalahannya. Ini alam. Ini yang terbaik. Yang lain setuju. Selama percakapan, Meng Ze memandang Suyi dan berkata, rekan Daoist Blood Clan, apakah Anda punya saran untuk tindakan kita selanjutnya? Awalnya, dia hanya bertanya dengan santai, siapa yang pernah memikirkannya, tetapi melihat Suyi berkata, saya punya cara untuk menangkap jejak Shenmu. Awalnya semua orang tercengang, tetapi kemudian semangat mereka terangkat, yang sangat tidak terduga. Tolong beritahu saya juga. Meng Ze terkejut, jika Anda dapat menemukan Shenmu dengan segera, Anda tidak hanya dapat membalaskan dendam sesama Taois Anda, tetapi Anda juga dapat mengambil harta karun dari Shenmu dalam satu gerakan. Suyi tidak bergerak, dan berkata, saya dapat membantu, tetapi setelah saya mengalahkan Shenmu, saya akan mengambil setengah dari rampasan. Tiba-tiba, semua orang mengerutkan kening, sedikit tidak senang. Dengan cara ini, mereka secara tidak sadar percaya bahwa, bangau darah, ini benar-benar memiliki cara untuk menemukan Shenmu. Meng Ze berpikir sejenak, dan setuju, ya. Dia mentransmisikan suaranya kepada orang lain, berjanjilah padanya dulu, dan setelah Shenmu ditangkap hidup-hidup, jika dia berani meminta piala, dia akan membunuhnya. Bagaimanapun, ini adalah jurang besar hitam kabut, jadi kamu bisa menggunakan tangan dan kakimu sedikit lagi. Pastikan tidak ada yang tahu kita membunuhnya. Mata orang lain berbinar, dan mereka semua setuju. Suyi tiba-tiba berkata, bagaimana jika kalian menarik kembali kata-katamu? Satu kalimat membuat hati Meng Ze terpana, dan dia dengan cepat menjelaskan, bersumpah, dan menganggap reputasi sekte Shenhuo mereka sebagai jaminan. Pada akhirnya, Suyi dengan enggan setuju. Segera, dia memimpin semua orang untuk mengubah arah, dan hanyut. Saya tidak menyangka bahwa kerjasama dengan Suhe ini akan memberi kita kejutan yang tidak terduga. Mungkinkah ini yang disebut takdir? Meng Ze sangat menghela nafas, dan mengirimkan suaranya ke orang lain. Dia sendirian, dan dia memiliki sedikit kesempatan untuk membunuh lawan yang berbahaya seperti Shenmu. Dengan kata lain, dia hanya bisa bekerja sama dengan kita. Wanita berpakaian putih berkata melalui transmisi suara, menurut pendapat saya, ketika Shenmu ditangkap hidup-hidup, tidak perlu berbicara omong kosong. Saya melihatnya, kami ingin mengambil semua harta di tubuh Shenmu. Bangau darah ini pasti tidak akan setuju. Dalam hal ini, yang terbaik adalah membunuhnya secara langsung. Yang lain menanggapi. Meng Ze memikirkannya sebentar, dan kemudian setuju, Suhe pasti sangat waspada terhadap kita, ketika saatnya tiba, dengarkan perintahku, karena kamu ingin membunuhnya, kamu tidak boleh, jangan biarkan dia bertahan. Mungkin. Saat dia berbicara, ada kilatan niat membunuh di kedalaman matanya. Setelah seperempat jam, sebuah danau perak besar muncul di dunia yang diselimuti kabut di kejauhan. Danau ini memiliki jangkauan 10.000 kaki,
dan air danau perak menggelegak seperti lava, memancarkan napas panas yang menyengat. Su Yi berdiri 100 meter dari danau perak dan berkata, tidak ada kecelakaan, maka Shenmu bersembunyi di dekatnya. Meng Ze dan yang lainnya disegarkan. Tetapi ketika mereka menggunakan indera ilahi mereka untuk merasakan danau perak, ekspresi mereka semua berubah. Danau perak ini aneh. Hanya nafas danau yang membuat mereka bergidik dan merasakan ancaman naluriah. Apakah Anda yakin? Meng Ze mengerutkan kening. Su Yi berkata dengan dingin, percaya atau tidak, kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Kenapa kamu tidak melakukannya? Wanita berbaju putih itu tiba-tiba menjadi asli. Mata Su Yi menjadi dingin, dan dia berkata dengan tidak senang, saya bekerja sama dengan Anda, dan saya juga mencari keberadaan Shenmu untuk Anda. Ketika semuanya berakhir, saya ingin mengambil risiko. Saya sangat curiga, Anda tidak menggunakan saya sebagai penembak. Kata-kata itu membuat Raja Abadi itu terlihat sedikit tidak nyaman. Jangan salah paham. Meng merenung, baiklah, mari kita mundur ke kejauhan dan membombardir danau perak dengan harta untuk melihat apakah kita bisa memaksa Shenmu keluar. Segera, dia memimpin kerumunan kembali, mundur ribuan kaki. Hati-hati, semuanya, tempat ini sangat aneh, dan diduga ada bahaya yang sangat mengerikan mengintai. Begitu Anda menemukan sesuatu yang salah, segera mundur. Meng Ze memberi perintah, dan kemudian mengeluarkan pesawat ulang-alik terbang Qian dan meluncur ke arah danau perak yang jaraknya ribuan meter. Ledakan. Danau perak mendidih dengan raungan, seolah-olah ditabrak gunung suci, gelombang air meraung ke langit dan meraung seperti guntur. Segera, aliran air perak yang memercik berubah menjadi kupu-kupu perak yang lebat. Semuanya seukuran telapak tangan. Ledakan. Danau perak besar dengan jangkauan 10.000 kaki itu bergolak, dan semakin banyak kupu-kupu perak terbang keluar, menutupi langit dan memenuhi dunia. Meng Ze dan Raja Abadi lainnya tiba-tiba berkeringat dingin. Kupu-kupu tanpa tulang. Binatang buas yang sangat aneh dan menakutkan yang sulit dilihat di dunia luar. Terkejut, dia berbalik dan melarikan diri bersama semua orang. Tapi saat mereka berbalik, ujung pedang tiba-tiba muncul. Sebuah kepala berdarah terlempar ke udara. Su Yi yang bergerak, dan langsung menggunakan pedang dunia untuk memenggal kepala pria berjubah binatang. Karena itu adalah serangan mendadak, pria berjubah binatang itu sama sekali tidak siap. Ketika kepalanya dipenggal, ekspresinya penuh kejutan. Bloodcrane, apa yang kamu lakukan? Putih. Wanita itu marah. Betapa bangau darah, dia adalah Shenmu. Meng Ze sangat marah dan wajahnya pucat pasi. Tiba-tiba, semua orang gemetar di hati mereka dan tubuh mereka ditutupi rambut. Shenmu. Siapa yang berani membayangkan bahwa target yang mereka cari selalu ada di sisi mereka? Sebelum memikirkannya, mereka berpikir untuk menggunakan bangau darah untuk menemukan Shenmu. Semua orang merasa seperti badut, benar-benar dimainkan oleh orang lain. Siapapun yang Anda cari tidak cocok untuk bekerja sama, tetapi Anda harus menemukan saya untuk bekerja sama. Jika Anda tidak secara pribadi mengirim Anda ke jalan, saya tidak dapat menahan antusiasme Anda. Su Yi berkata ringan. Tiba-tiba, wajah Meng Ze dan yang lainnya menjadi semakin jelek, mata mereka merah, dan mereka penuh dengan niat membunuh, mereka semua sangat marah hingga hampir menjadi gila. Ledakan. Di kejauhan, kupu-kupu iblis pembalik tulang yang tak terhitung jumlahnya datang ke langit dan menutupi langit, perkasa, seperti badai perak yang lewat, menyapu langit dan tanah. Terlalu menakutkan. Adegan itu membuat Meng Ze dan yang lainnya membeku, dan mereka bahkan tidak memikirkannya, dan mereka bahkan tidak repot-repot pergi ke Su Yi untuk menyelesaikan akun, jadi mereka melarikan diri jauh-jauh. Bagaimana Su Yi bisa mengabulkan keinginan mereka? Dia mengayunkan pedang dunia dan memblokirnya di depan. Ledakan. Pedang mengamuk, bersilangan. Meng Ze dan yang lainnya sangat marah, mereka menembak dengan seluruh kekuatan mereka, dan bertarung sengit dengan Su Yi. Shenmu, kamu gila. Begitu kamu terjebak oleh kupu-kupu iblis pembalik tulang itu, kita semua akan mati. Seseorang berteriak. Bunuh. Mata seseorang merah, dan mereka terlihat seperti orang gila,
mereka ingin mengungsi, dan mereka tidak ingin terjerat dengan Suyi. Tapi Suyi tidak berniat memberi mereka kesempatan untuk kabur. Ini membuat Meng Ze dan yang lainnya begitu populer sehingga mereka mulai putus asa, dan dalam sekejap mata, Suyi terluka dan berdarah. Tapi Suyi bahkan lebih kejam, dia tidak peduli dengan lukanya sama sekali, dia berjuang mati-matian, dan memegang 4 lainnya dengan kuat. Ini terlihat seperti isyarat yang mengancam jiwa. Ini membuat Meng Ze dan yang lainnya merasa ketakutan, mata mereka terbelah, dan mereka tidak habis pikir mengapa Shen Mu melakukan ini. Apa perbedaan antara ini dan binasa? Pada saat ini, badai yang diubah oleh kupu-kupu pembalik tulang menyapu. Ledakan. Angka semua orang yang hadir ditenggelamkan oleh kupu-kupu ajaib yang jumlahnya sangat banyak. Bunuh. Keluar. Meng Ze dan yang lainnya meraung sekuat tenaga, dengan gila-gilaan membunuh kupu-kupu ajaib yang terus menyerang. Untuk sementara waktu, banyak kupu-kupu ajaib jatuh seperti hujan. Tapi jumlah kupu-kupu ajaib itu terlalu banyak untuk membunuh mereka semua. Sebaliknya, Suyi terlihat sangat santai. Dia juga dikepung, tetapi setiap kali kupu-kupu ajaib itu mendekatinya, mereka mundur seolah ketakutan. Sejauh tidak ada kupu-kupu ajaib di sekitar tempat Suyi berdiri, itu seperti batu di lautan yang mengamuk, berdiri diam. Adegan ini terlihat jelas oleh Meng Ze dan yang lainnya, dan mereka sangat marah hingga mereka memuntahkan darah dan paru-paru mereka akan meledak. Sekarang, siapa yang tidak mengerti bahwa mereka dibodohi? Sejak awal ketika Shen Mu membawa mereka ke sini, dia punya rencana untuk menyembunyikan niat jahat. Tiba-tiba terdengar teriakan melengking. Kekuatan pertahanan wanita berbaju putih hancur, dan kupu-kupu iblis yang mengubah tulang seukuran telapak tangan yang tak terhitung menutupi seluruh tubuhnya. Dagingnya dimakan, dan jiwanya tercabik-cabik, semuanya dimakan. Pada akhirnya, tulang-tulangnya hancur berkeping-keping dan berserakan di mana-mana. Dalam sekejap mata, seorang raja abadi di panggung tengah negeri ajaib akan dihancurkan. Adegan kejam dan berdarah itu begitu seru hingga mereka bertiga tercengang. Bunuh. Mereka semua gila, mata mereka terbelalak, dan mereka bergegas membunuh dengan sekuat tenaga. Ini pasti akan sia-sia. Di kejauhan, Suyi, yang telah menonton dari pinggir, tidak terlalu senang membalas dendam. Ketika dia berjuang untuk membunuh musuh, dia selalu meremehkan penggunaan taktik konspirasi. Alasan mengapa saya curang kali ini sama sekali tidak berdaya. Pertama, luka di tubuhnya jauh lebih serius daripada yang dibayangkan musuh. Kedua, Meng Ze dan yang lainnya berinisiatif mengirim mereka ke pintu untuk bekerja sama. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak mengirim mereka tumpangan? Saudara Meng, selamatkan saya, selamatkan saya. Tiba-tiba terdengar teriakan ketakutan. Saya melihat seorang pria berjubah, berjalan mengikuti jejak wanita berpakaian putih, dan tubuhnya juga diselimuti oleh kupu-kupu iblis yang berubah bentuk menjadi tulang yang tak terhitung jumlahnya. Dia melolong seperti orang gila, berteriak minta tolong. Ada yang bisa saya bantu? Segera, pria berjubah itu meninggal secara tragis di tempat, berubah menjadi tulang belulang di seluruh tanah. Pada titik ini, hanya ada Meng Ze dan seorang Taois berjubah merah yang tersisa di lapangan. Aku tidak menyangka kamu, Shen Mu, begitu hina. Mongolia mendesis, matanya merah. Dia dan Taois berjubah merah sangat ingin membunuh Suyi. Tercela. Suyi tidak bisa menahan tawa. Raja abadi ini jelas kehabisan akal dan marah, dan mereka mengucapkan kata-kata yang tak tertahankan. Dia tidak repot-repot membantah. 9 kekuatan abadi, lusinan Raja Abadi bergabung untuk memburu makhluk abadi seperti dia, dan bahkan menggunakan cara seperti penggerebekan, pembunuhan, intersepsi, dan pengepungan. Pada saat itu, mengapa mereka tidak berpikir bahwa mereka jahat? Oleh karena itu, tidak perlu peduli dengan omelan seperti itu. Semakin dimarahi, semakin membuktikan betapa tidak berdaya dan tak tertahankannya pihak lain. Ledakan. Kekuatan penghancur melonjak, Meng Ze dan Taois Cipau benar-benar menghancurkan jalan berdarah dan bergegas menuju Suyi. Suyi tersenyum, dan dengan sekejap, dia mundur jauh.
Dan kupu-kupu ajaib yang tak terhitung jumlahnya di daerah terdekat sekali lagi mengepung sosok kedua pria itu. Ini membuat kedua raja abadi itu akan runtuh. Kursi ini mati, dan aku akan menarikmu kembali. Ledakan. Hujan kehancuran tiba-tiba meledak, menyapu 10 arah. Kupu-kupu tulang yang tak terhitung banyaknya berubah menjadi abu terbang. Mata Sui sedikit menyipit, dan dia segera mengungsi ke kejauhan. Dia terluka terlalu parah sebelumnya, dan hanya dengan ketekunan dia dapat mendukungnya sampai sekarang. Sekarang, saya telah mengalami dampak seperti itu lagi, seluruh orang menunjukkan tanda-tanda tidak dapat bertahan, dan luka di dalam dan di luar tubuh sudah cukup serius. Tidak ada lagi. Bunuh. Wajahnya dipenuhi kebencian dan kemarahan. Kamu beruntung hidup sedikit lebih lama, tapi kamu akan mati di tanganku. Sui tidak mencoba mengguncangnya, dia melangkah ke dalam kehampaan, dan menyapu ke arah danau perak di kejauhan. Hargai waktu sebelum kamu mati. Suara itu masih mengambang, dan sosok Sui telah menghilang di kedalaman kupu-kupu pembalik tulang yang luar biasa. Kenapa kamu kabur? Apa kamu takut? Sengatnya mengaum. Pria Tao di Cipau memilih untuk membakar dirinya sendiri, dan dengan mengorbankan nyawanya, dia membunuh jalan keluar untuknya. Jika Anda tidak mengungsi saat ini, Sui tidak perlu melakukan apapun, dan dia akan mati di sini. Dalam sekejap mata, sosok Meng Ze telah melarikan diri dari dunia ini. Di kejauhan, kupu-kupu setan transformasi tulang yang padat dan luar biasa tidak mengejar lebih jauh, dan berubah menjadi cahaya perak, kembali ke danau perak besar di kejauhan. Pada titik ini, hati Meng Ze tenang. Tidak terlalu serius, tapi terlihat mengejutkan. Kebencian. Gigi penyengatnya mau copot. Sampai sekarang, saat Sui pergi, Meng Ze sangat yakin, pihak lain jelas tidak akan bisa bertahan. Dengan kata lain, jika Anda dapat memblokir pihak lain pada saat itu, pihak lain akan mati. Jika tidak, mengapa pihak lain melarikan diri? Mengapa tidak mengambil kesempatan untuk bunuh diri? Rekan sengat, apa yang terjadi di sini sebelumnya? Di kejauhan, sekelompok raja abadi meraung. Dia tampak muram untuk beberapa saat, dan akhirnya dia menghela nafas dengan pahit dan menceritakan semuanya tentang apa yang telah ditipu Sui Kang barusan. Jangan bersembunyi. Raja-raja abadi itu hanya bisa terkesiap dan terkejut. Saya yakin dia tidak bisa menahannya lagi. Siapapun yang dapat menemukannya saat ini akan dapat dengan mudah menangkapnya. Meng Ze menggertakkan giginya. Bagaimana Anda bisa yakin? Ada yang mencurigakan. Para raja abadi saling memandang dan mengangguk. Rekan Taois, apakah Anda bersedia bertindak bersama kami untuk membunuh Shenmu itu? Seseorang mengirim undangan. Meng Ze mencibir untuk bekerja sama denganmu. Aku khawatir hidupku akan terlibat. Dengan itu, dia berbalik. Di kejauhan, suara menyengat terdengar lagi. Saya akan menyebarkan berita dan memberi tahu sesama makhluk abadi lainnya tentang apa yang telah dilakukan Shenmu. Jika Anda ingin menangkap dan membunuh Shenmu, sebaiknya Anda bergegas. Raja-raja abadi dari sekte semua jiwa mau tak mau mengerutkan kening. Harusnya benar apa yang dikatakan Meng Ze. Seorang pria parubaya kekar yang dipimpin oleh mata melintas, saya harus mengatakan, ini memang kesempatan yang sangat baik, tidak boleh dilewatkan. Namanya Wu Ting, salah satu dari 10 imam kepala sekte Wanling. Jika Sui ada di sini, sekilas dia akan mengenali bahwa Wu Ting telah menggunakan kekuatan dewa untuk mencegatnya. Ayo, kita bertemu Shenmu sebentar. Wu Ting membuat keputusan. Sebelumnya, ketika mereka tiba, meskipun satu langkah terlambat, mereka dapat dengan jelas melihat adegan Meng Ze melarikan diri, dan juga melihat sosok Sui di kejauhan, menghilang ke dalam formasi tulang yang luar biasa kedalaman kupu-kupu ajaib tentara. Segera, Wu Ting dan 4 raja abadi lainnya datang ke sekitar danau perak, tetapi tidak ada yang berani mendekat, mereka semua berdiri jauh, penuh kewaspadaan. Kengerian kupu-kupu setan transformasi tulang, mereka semua telah melihatnya, dan tentu saja mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Wu Ting memberi perintah. Tiba-tiba, sekelompok raja abadi mengambil tindakan, mengorbankan berbagai harta abadi, dan membombardir danau perak.
Ledakan. Kupu-kupu iblis pembalik tulang muncul lagi, padat, menutupi langit dan matahari. Wu Ting dan yang lainnya memilih untuk mengungsi tanpa ragu-ragu, menghindari kemungkinan dikepung oleh kupu-kupu iblis pembalik tulang. Shenmu itu sepertinya tidak ada di danau perak besar itu. Seseorang mengerutkan kening dan tidak menemukan jejak Su Yi. Seseorang berbisik, jika itu aku tidak akan bersembunyi di sini lagi. Ini terlalu berbahaya. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan terbunuh sepenuhnya. Muncul. Sampai kupu-kupu yang berubah menjadi tulang itu menghilang ke dalam danau perak lagi. Wu Ting menggertakkan giginya dan berkata, tempat yang lebih berbahaya terkadang paling aman, ayo coba lagi. Mereka mengulangi triknya dan terus mengebom danau perak. Danau perak besar itu benar-benar retak, semburan perak cair menyebar, dan banyak lubang meledak dari dasar danau. Pada akhirnya, Wu Ting dan yang lainnya menyerah. Namun, mereka tidak menemukan apa-apa. Harta yang ditinggalkan oleh 4 sahabat yang tercengang sebelumnya semuanya diambil oleh mereka. Ini adalah tawaran yang bagus. Pergi, terus kejar, dan gunakan cermin survei untuk memantau semua tempat yang kita lewati di sepanjang jalan. Bagus. Segera, Wu Ting dan yang lainnya menyapu ke arah tempat Su Yi melarikan diri sebelumnya. Di kedalaman danau perak, masih ada banyak kupu-kupu iblis padat yang berubah bentuk, dan di bawah kupu-kupu iblis yang berubah bentuk ini, ada lumpur lava berlumpur. Sosok Su Yi tersembunyi di kedalaman lumpur lava di dasar danau. Ada celah alami yang mengarah ke kedalaman bumi, dan di ujung celah itu ada liang dengan kisaran 100 zang. Di tengah liang, ada sarang hitam besar, berbentuk seperti sarang lebah, dengan lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Larva kupu-kupu setan yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di sarang hitam itu. Su Yi duduk bersila dengan napas tertahan. Segera, dan tanpa suara, Wu Ting dan rombongannya dari sekte semua jiwa muncul di dekat danau perak dari udara tipis. Kesadaran mereka menyebar, menyapu danau perak seperti riak. Tapi pada akhirnya, dia tidak menemukan apa-apa, jadi dia berbalik. Di gua bawah tanah, Su Yi menunggu lama sebelum menyingkirkan akal sehatnya. Setelah itu, dia mengeluarkan pil Jiu Miao Tianxin dan menelannya, dan mulai bermeditasi. Segera, basis kultivasinya, yang hampir kehabisan minyak, dan luka yang tak tertandingi di tubuhnya mulai diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, pintu masuk ke jurang kabut hitam. Seekor kera tua dengan kotak pedang muncul entah dari mana. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.